Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dik-Dik. Wilujeng Sontran, Buya. Sama-sama. Untuk ketemu rekan-rekan semua yang hadir pada Zoom meeting ini. Dari penjelasan hari ini tentang etika berbincang dengan Allah, Buya. Jadi saya menyimpulkan berarti puncaknya etika itu kita sudah tidak ingin apa-apa dan sudah tidak takut apa-apa, kira-kira begitu Bu ya. Semuanya Allah sangat maha tahu apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik dengan kita. Nah ini memang untuk kajian pada tingkat kelas tinggi banget Bu ya, makanya berat saya mencernanya. Kenapa saya anggap ini berat banget? Karena realita kita banyak sekali keinginan, banyak sekali selera, bahkan banyak dalam proses perjalanan saya dalam beragama itu kan dari mulai tingkat yang paling dasar diajari untuk bermohon sebanyak-banyaknya dan diajari doktrin, kalau semacam doktrin bahwa Allah itu tempat meminta dan Allah sangat suka diminta, bahkan sangat suka ditantang. Betul. Itu yang saya dapat dalam perjalanan saya belajar agama ya. Nah, dengan etika tadi ini yang dijelaskan pada kesempatan ini sangat susah saya membedakan pada batas mana sebenarnya santun-santun yang berdoa dan bermohon dengan kita menentukan Allah sebagai tambatan Waalaikumsalam dan muara permohonan, Waalaikumsalam juga yang terikat dengan etika yang dijelaskan Buya tadi. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ingin warahmatullahi jawab wabarakatuh. kat padat lugas. Saya dapat tawaran untuk menyusun kurikulum pendidikan madrasah di bawah lingkungan Kementerian Agama. Ya, antara lain saya menyusun silabusnya. Silabus untuk MI, ya. Silabus untuk sanawiyah, MTS, silabus untuk madrasah aliyah, dan silabus untuk UIN. Masalah akidah, agama, fikih, tafsir hadis. Sudah barang tentu silabus ini tidak sama dong anak SD dengan anak sanawiyah, aliyah, dan UIN, perguruan tinggi. Nah, dalam hal berdoa, ketika saya bikin silabus untuk MI, saya akan mengatakan seperti Pak Didi katakan, Tuhan tempat meminta, Tuhan maha mendengar. Mintalah apapun yang inginkan kepada Allah. Jangan meminta-minta kepada semua orang. Minimal kepada orang tua saja hanya sekedar meminta bantuan. Hakikatnya Allah yang memberi. Dan sebagai bukti bahwa ketika engkau meminta kepada Tuhan, berarti engkau masih mengakui Dia sebagai Tuhanmu, ya kan? Semua kebutuhanmu meminta Tuhan. Ini kan silabus untuk anak MI. Masa di pelajaran anak di mahasiswa sama dengan silabus MI? Jadi pelajaran agama yang menyatakan bahwa harus banyak minta kepada Tuhan. Kalau engkau tidak minta ke Tuhan, berarti kamu sombong kepada Tuhan. Allah itu semakin banyak diminta semakin senang. Itu silabus anak MI. Pak Afkar mau baca buku pelajaran MI, ya nggak matching dong. Udah sarjana, ya kan, baca buku pelajaran anak SD, anak MI, TK lagi.
aba, ba, ubu, bu, babu, masih ngejar. Jadi saya kira tidak salah. Itu tergantung kepada usia pendidikan kita. Jadi silakan minta kepada Tuhan, mintalah sebanyak-banyaknya, ya. Sok oguan kading alam apa bahasa Indonesianya? Bermanja-manja sama Tuhan lah, ya kan begitu. Berdoa sampai berjam-jam ya nggak ada masalah. Itu silabus untuk anak-anak MI, ya kan begitu. Nah kalau kita sudah rambut sudah berubah, kumis sudah putih begini, masa perilakunya kayak anak-anak aja? Ya kita sebagai dunungan, sebagai tuan rumah, ketika tamu itu bawa anak kecil, lalu dia comot aja punya diambil lagi, dimakannya satu, yang satu tangan ngambil lagi, masuk ke kantong. Masa saya marah? Iya, lalu bangnya bilang, "Duh papa, maaf nih anak saya ini bangor banget sini anaknya." Maaf, oh ya nggak apa-apa bu. Ini kue saya keluarkan untuk dimakan, masa ya? Betul nggak? Ya iya. Tapi kalau kamu yang melakukan semacam itu, saya lebarin ke mukamu ini piringnya itu. Iya, masa dimakan satu, ditelan satu, yang dipegang satu, masuk kantong satu. Itu gimana? Kayak orang kelantik, kayak orang makan-makan. Iya kan begitu. Dan kita juga sekalipun dia itu ditawarkan kepada manusia saja, kita nggak minta, tapi sudah disediakan, kuenya ada, mangga apa dipun tampil, mangga dirasakan, dicicipi, ya kan gitu. Kita sendiri ketika akan mengambil sesuatu yang hidangan kepada kita juga permisi dulu dong, ditampi, betul nggak? Ditampi itu artinya saya mohon izin untuk menikmati hidangan. Itu kan indah. Sekalipun Allah sudah ngasihkan begini buat kamu, ya ketika manfaatkan minta izin sama Allah dulu. Itu kan etika kelas tinggi, nah, gitu. Jadi etika kelas tinggi ya sudah tidak lagi meminta apapun kecuali ini. Nah, ada beberapa orang pendektik, orang yang merasa keberatan. Waduh, masa saya harus pasrah total, tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar, semuanya terserah Allah saja. Pak Dik-dik berbintang 2, ya kan? Berbintang 2 kan? Dipanggil oleh atasnya berbintang berapa? Bintang 4. Berbintang 4, full general. Saudara tahu maksudnya saya panggil enggak Pak? Anda milih mau jadi Kapolda Jaya atau Kapolda Riau atau Kapolda di Papua? Terserah apapun kebijakan Bapak, saya siap melaksanakannya. Waduh, hebat banget. Langsung dia jadi Kapolda Jaya. Iya, kok bisa kita kepada atasan, terserah kebijakan Bapak, saya siap melaksanakan. Kepada sesama manusia, kenapa kita bisa menyerahkan secara total? Sampai kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang mencintai kita, yang menghidupi kita, yang ngasih makan kita, yang ngasih minum kita, yang menyembuhkan kita, dan segala-galanya bagi kita. Kenapa kita selalu menyangkal? Jadi pertanyaannya kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa engkau tidak bisa berserah diri secara total kepada Tuhan? Ada apa di balik itu? Maka kira-kira begitulah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat.